setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Yang memandang harta hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku.
Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Berapa banyak kau yang bersuka cita pagi hari ini? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Mari bersama berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kebaikan Tuhan terus kita alami sampai dengan pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari bersama pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Naikkan pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan kita yang baik. Tundukkan kepala bersama. Bersatu hati kita berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu nyata, dan berkat-Mu terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, melalui ibadah kami di tempat ini, kami rindu, kami datang kepadamu memuji, menyembah, dan bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir buat setiap kami, Engkau melawat setiap umat-Mu, Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lagi katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Pujikan dengan segenap hati bersama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Bersama-sama katakan, lebih luas
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lagi katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari angkatlah kedua tangan kita, naikkan bersama. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Betapa Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang sangat baik, Bapak Ibu Saudaraku. Tak terbatas kasih setia-Mu Tuhan bagi kami. Tak terukur cinta-Mu bagi setiap kami. Pagi hari ini kami mengawali hari kami dengan beribadah. Biarlah kami nyatakan juga Tuhan pujian kami, rasa syukur kami kepadamu. Sebab Engkau Bapa kami yang baik, Kau mengasihi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku pagi hari ini bersama-sama mulai angkat suaramu sembah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan pagi hari ini. Inna masyarakat tak terbatas kasih-Mu, Yesus. Tak terukur cinta-Mu, tak terbatas kasih-Mu bagi kami. Yesus,
penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Nama syarana-Mu tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah ku berjalan sendiri, tak pernah kami jatuh tergeletak. Yesus, Kau menjagai kami, Kau berjalan bersamaku, kasih-Mu Tuhan. Kau mengasihiku, Kau pelihara hidupku. Tiada Tuhan yang seperti-Mu, tiada Allah yang seperti-Mu. Kau Bapa-Ku yang baik, ya Kau Bapa-Ku yang baik. Hina masyara labara labara, hina labara 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 labara. Bukankah Dia Bapa kita yang sangat baik, Bapak Ibu Saudara? Dia menyediakan yang terbaik buat setiap kita umatnya yang dikasih. Dia memelihara engkau dan saya, Bapak Ibu Saudaraku. Hina masyata karala baralaba. Hari demi hari kita bisa melewati, bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena perlindungan Tuhan yang terus dinyatakan buat setiap kita. Hina masyata karala baralaba. Mari pagi hari ini saya rindu mengajak buat setiap kita kembali mengingat segala kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Hina masyata karala baralaba. Bolehkah saya mengajak, mari bersama sejenak bukalah kedua tangan kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memelihara hidup kami, Kau menjagai kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Hina masyata karala barala barala. Mari bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Hina rala barala barala. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu bagi kami. Hinarala barala barala. Hinarala barala barala. Hinarala barala barala. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hinarala barala barala. Kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, perlindungan, nafas hidup-Mu bagi kami. Ini hati kami kepadamu. Kami nyatakan kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Yesus, Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang setia. Mari bebaskan dirimu pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Kami bersyukur Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik, Yesus, tak pernah Kau tinggalkan kami. Nama syarana lalu,
Kinarala barala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala. Kinarala syata karala. Kinama syata karala barala. Kinama syata karala. Sungguh tidak terbatas kasih-Mu bagi kami. Tak terbatas cinta-Mu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami punya Tuhan, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia, Kau menyediakan, Kau menyediakan. Katakan Kau setia, Kau setia, Bapa, Kau setia. Nyatakan bersama-sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, Kau menyediakan. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak Ibu sendiri nyatakan bersama-sama, Bapa, Kau setia. Nyatakan dari hati kita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Dia setia, tidak pernah meninggalkan setiap kita.
dari harta. Kaulah, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Sungguh Engkau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sambil angkat tanganku, Kau tunjukkan, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan semuanya yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Angkat tanganmu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Kau tunjukkan, tunjukkan kasih. Kau menyediakan semua yang kami perlukan, ya Tuhan. Kami bersyukur. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau
tunjukkan kasih. Engkau memelihara dan menyediakan semua yang kami butuhkan ya Tuhan. Sebab Engkau setia. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku, Kau tunjukkan kasih. Kau tunjukkan kasih. Angkat tanganmu Bapak Ibu saudaraku. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Dia Allah yang setia. Dia Bapa yang mengasihi setiap kita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Pagi hari ini mari datang menyembah. Responi setiap kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sikaralamaya syakaralamaralam. Iralamaya syakaralamaralam. Setia. Oh haleluya. Kau setia. Oh Kau pelihara hidup kami. Kau cukupkan segala kebutuhan kami. Iralamaya syakaralamaralam. Kau Allah yang setia. Kau mengasihi kami. Haleluya. Mari menyembah. Iralamaya syakaralamaralam. Kami responi kebaikan-Mu. Haleluya. Iralamaya syakaralam. Haleluya. Kau pelihara hidup kami. Kau tuntun langkah kami. Iralamaya syakaralam. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Iralamaya syakaralam. Iralamaya syakaralam. Yang memelihara engkau dan saya Bapak Ibu saudara-saudaraku. Pagi hari ini responi kebaikan Tuhan. Dia mengasihi engkau dan saya. Iralamaya syakaralam. Haleluya. Iralamaya syakaralam. Kau baik, Kau baik, Kau mengasihi.
tak pernah tinggalkan. Kau pelihara hidup kami, Kau pegang tangan kami, melewati segala hal. Kami tahu Kau beserta, haleluya. Oh, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Oh, itu yang menguatkan kami. Roh Kudus-Mu, oh, itu yang menuntun langkah kami. Sebab Engkau Allah yang setia, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Oh, yaralama yasyakaralabaralamo, yaralama yasyakaralabaralamo. Menyembah Bapak Ibu saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, buka kedua tanganmu, responi setiap kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Iralama yasyakaralabaralamo, iralama yasyakaralabaralamo. Haleluya. Iralama yasyakaralabaralamo, iralama yasyakaralabaralamo. Haleluya. Iralama yasyakaralabaralamo, sikaralama yasyakaralabaralamo. Iralama yasyakaralabaralamo. Betapa kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, kalau kami boleh melihat kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Kalau kami boleh merasakan kasih Tuhan itu menjamah setiap kami. Iralama yasyakaralabaralamo, iralama yasyakaralabaralamo. Bahkan saat kami ada di lembah kekelaman, tidak pernah kami dapati Tuhan meninggalkan setiap kami. Sebab kami tahu Tuhan kami Tuhan yang setia. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pagi hari ini berapa banyak kita percaya kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu menuntun langkahmu dan langkahku. Tuhan yang memelihara hidupmu dan hidupku. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pagi hari ini angkat kedua tanganmu tinggi, responi kebaikan Tuhan dan kasih-Nya yang begitu nyata dalam hidup kita. Mari menyembah, mari menyembah, mari menyembah. Sikaralaba yasyakaralabaralabaralaba, iralaba yasyakaralabaralaba, iralaba yasyakaralabaralaba. Haleluya. Iralaba yasyakaralabaralaba. Haleluya. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kesetiaan-Mu bagi hidup kami. Haleluya. Iralama yasyakaralabaralamo, iralama yasyakaralabaralamo, iralama yasyakaralabaralamo, sikaralama yasyakaralabaralamo, iralama yasyakaralabaralamo, iralama yasyakaralabaralamo, oralama yasyakaralabaralamo, sikaralama yasyakaralabaralamo, sikaralama yasyakaralabaralamo, iralama yasyakaralabaralamo, iralama yasyakaralabaralamo, iralama yasyakaralabaralamo. Kalau hari-hari ini ada di antara setiap kami yang ada dalam kesesakan, Tuhan, pagi hari ini kami percaya iman kami dibangkitkan sebab kami punya Tuhan yang setia. Di dalam kesesakan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Angkat tanganmu Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kau tunjuk
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Ini yang kami percaya. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari bangkitkan imanmu, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Sebab Engkau Allah kami yang setia. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, katakan Kau setia. Kau setia, Kau Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai selama-lamanya kami mau percaya dan berserah kepada Allah kami yang setia. Kami bersuka cita karena Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata amin. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Tidak ada alasan bagi kita untuk bersedih hati pagi hari ini, sebab setiap ratapan kita digantikan dengan tari-tarian, dan duka citamu digantikan dengan sukacita. Mari bernyanyi dan menari, Bapak Ibu saudaraku. Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kawunku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Katakan, Kau ubah ratapku jadi tarian,
Dia Tuhan kita yang baik. Sepakat lambaikan kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Come on, sing Jesus. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. I just wanna thank you with every beat of my heart. Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadiratmu. Oh, Yesus sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Kau berikan hidup kekal. Kau berikan hidup kekal. Hidup kekal. Dan terang di jalanku. Kau berikan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu Dalam hati setiap hari. Yesus sungguh baik. Ayo orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Tiada ketakutan dalam hadiratmu. Oh, oh. Yesus sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Kau kuatkan hatiku. Hatiku Damai di jiwaku. Sebab kau sungguh hidupku. kebutuhanku. Oh, Yesus sungguh baik. Dia Tuhan kita yang baik, amin. Dalam hadiratmu. Oh, Yesus sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Siapa yang mau bersyukur, angkat tanganmu. Aku mau bersyukur. Aku mau. Aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Aku mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Looks upon me as I struggle alone. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing. How I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me.
I'm not wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters. Now the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Bangkit berdiri bersama saudaraku. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me a love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Yang bersyukur, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu kepada kami. Karena anugerah-Mu kepada kami. Apa yang ada pada kami, semua karena Engkau yang memberikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, buat keluarga kami. Kami bersyukur buat rumah yang kami punya. Kami bersyukur buat pakaian yang boleh kami pakai hari ini. Kami bersyukur karena semua adalah kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami bersungut-sungut. Tidak ada alasan kami mengomel. Tidak ada alasan kami menggerutu. Engkau memberikan lebih dari yang kami perlukan. Engkau menyediakan lebih dari yang kami butuhkan. Sungguh Engkau baik. Sungguh Engkau baik. Sungguh Engkau baik buat kami Tuhan. Ampuni kalau kami masih sering mengomel. Ampuni kalau kami sering berkeluh kesah, menggerutu karena keadaan yang belum membaik sampai hari ini. Tapi saat kami melihat apa yang Kau beri kepada kami, hati kami melimpah dengan syukur. Kalau hari ini kami boleh sehat, kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh datang dalam ibadah, kami bersyukur. Itu lebih daripada apapun Tuhan. Mungkin kami tidak mendapatkan banyak hal, mungkin kami tidak bisa menyimpan banyak hal, tetapi ketika kami memiliki Engkau, itu segala-galanya buat kami. Itu seluruhnya buat kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Ajar kami itu selalu mengingat akan kebaikan-kebaikan-Mu yang tidak pernah berakhir dari hidup kami. Bahkan setiap pagi ketika kami membuka mata kami berjumpa dengan kasih setia Tuhan yang baru. Baru setiap pagi, baru setiap hari. Tuhan terima kasih. Terima kasih hari ini kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan. Itu berkat besar buat kami Tuhan. Lebih daripada apapun. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua di dalam hari-hari kami. Menjalani situasi yang masih penuh dengan pergumulan. Tetapi kami tahu apa yang Kau sudah buat dalam hidup kami akan Kau teruskan, akan Kau lanjutkan, akan Engkau sempurnakan. Terpuji buat nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin.
Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, Bapak Ibu. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Haleluya, shalom. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu pada hari ini. Saya Pendeta Natal Prayogo. Sungguh satu sukacita untuk kita boleh ada di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa pada hari ini. Bapak Ibu, satu hari ada seorang bisnismen datang kepada saya dan dia berkata seperti ini, Pak Pendeta, tolong beri nasihat kepada saya apa yang harus saya lakukan karena di dalam bisnis yang masih belum pulih sepenuhnya, saya harus menghadapi tantangan yang berat. Ketika saya harus menarik PPN dari customer saya, sebagian besar mereka tidak bersedia. Dan bukan hanya tidak bersedia, tapi mereka mengancam akan datang ke toko sebelah dan akan membeli produk yang sama, tetapi dari toko sebelah. Tanpa PPN, harga lebih murah dengan ada bonus. Pak Pendeta, tolong kasih tahu sama saya apa yang harus saya lakukan. Bapak Ibu, pertanyaan yang sulit sekali. Sebab ini adalah satu realita hidup di dalam bisnis, di dalam ekonomi kita. Yang hari-hari ini masih dalam perjuangan untuk mengalami pemulihan. Bapak Ibu, saya diam sejenak karena memang saya tidak bisa menjawab, saya tidak berlatar belakang seorang bisnismen, saya seorang pendeta, saya seorang hamba Tuhan. Dan saya sejenak berdoa kepada Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan berikan jawaban, karena ini masalah yang dihadapi oleh begitu banyak umat-Mu. Bapak Ibu, beberapa saat saya tidak bisa memberikan jawabnya, tetapi kemudian seperti ada sebuah hikmat yang Tuhan berikan di dalam hati saya. Dan saya berkata seperti ini, dia adalah seorang ibu. Ibu, apakah ibu kekurangan? Dia memandang saya dan berkata, tidak. Ibu, apakah ibu percaya bahwa Tuhan mengasihi ibu? Dia memandang saya lagi dan dia berkata, saya percaya Pak. Lalu muncul dari mulut saya kalimat yang begitu saja Bapak Ibu, dan kalimat itu mengatakan begini Bapak Ibu. Ibu, kasih Yesus itu jauh lebih berharga daripada berkat Yesus. Kasih Yesus lebih berharga daripada kelimpahan yang Yesus berikan. Karena nanti kalau kita sampai ke sorga, yang membuat pintu sorga terbuka adalah kasih Yesus. Bukan berkat Yesus, bukan kekayaan, bukan kelimpahan. Ibu ini memandang saya dan kemudian dia diam Bapak Ibu. Saya juga tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Tetapi saya berkata, Ibu, kasih Yesus itu lebih dari segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa sering kita mengalami kecemasan, ketakutan, kita merasa ketinggalan dengan yang lain ketika kita membandingkan diri kita dengan apa yang diterima dan dialami oleh orang-orang di luar sana. Dan Bapak Ibu tahu itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ketika kita mulai membandingkan diri kita, maka selalu akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama adalah kita akan menjadi sombong karena kita merasa lebih daripada yang lainnya. Tapi kemungkinan kedua adalah kita merasa minder karena orang lain lebih hebat, orang lain lebih maju, orang lain lebih sukses. Apalagi ketika kita mengatakan bahwa saya punya Yesus, tapi kenapa saya tidak sesukses yang lainnya? Kenapa saya tidak semaju seperti yang lainnya? Bapak Ibu, Alkitab menuliskan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73. Bapak Ibu nanti bisa membaca di rumah, agak panjang pasal ini. Tetapi Mazmur ini memberi kepada kita sebuah pelajaran yang sangat bagus Bapak Ibu. Bagaimana kita harus sungguh-sungguh memahami apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bagaimana kita melihat apa yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Singkat cerita, Mazmur 73 menggambarkan tentang keluhan dari Bani Asaf. Asaf ini bukan orang biasa. Asaf ini bukan kaum yang biasa. Asaf ini adalah kelompok imam yang melayani Tuhan. Bapak Ibu, bahkan
Seorang yang melayani Tuhan sekalipun dekat dengan Tuhan bisa mengalami pergumulan dalam batinnya ketika dia mulai melihat apa yang terjadi pada orang-orang yang di sekitarnya. Mazmur 73 memberikan ungkapan yang jujur dari seorang yang mengeluh kepada Tuhan. Betapa dia merasa Tuhan tidak adil dalam dirinya. Karena dia melihat orang-orang di luar sana hidup jauh lebih makmur, jauh lebih menyenangkan. Mereka bisa hidup bebas. Sementara untuk Asaf, untuk anak Tuhan, ada banyak batasan-batasan yang harus diterima. Dan kemudian dia berkata, kalau begini caranya, kenapa saya harus bersusah-susah? Kalau begini caranya, lebih baik saya sama dengan orang yang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah fakta hidup yang seringkali mengganggu kita. Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh dengan Engkau. Aku sudah melakukan semua yang menjadi perintah-Mu. Mengapa aku tidak bisa keluar dari masalah, dari keruwetan, dari kekurangan ini? Sementara orang lain yang hidup merdeka seenaknya, gak kenal Tuhan, bisa hidup makmur, kaya dan berlimpah. Hari ini saya ingin mengajak kita semua Bapak Ibu untuk melihat apa yang Alkitab tuliskan dengan jujur. Alkitab tidak memberikan hanya keadaan yang baik-baik saja. Alkitab menyampaikan apa adanya dan kita bisa belajar sesuatu yang realistis di dalam hidup melalui Alkitab. Mazmur 73, hari ini saya berikan judul renungan kita adalah nyaris tergelincir. Nyaris tergelincir. Bapak Ibu, kalau kita mulai memindahkan fokus kita kepada sekitar kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keadaan mereka, dan kita melihat betapa mereka hidup dalam keadaan begitu makmur, Alkitab berkata itu menjadi salah satu cara untuk iblis menggelincirkan iman kita. Tergelincir itu tidak menyenangkan Bapak Ibu, karena ketika Anda tergelincir atau terpeleset, maka Anda nggak punya kekuatan untuk menahannya. Saya percaya sebagian besar kita pernah mengalami tergelincir, terpeleset. Ketika Anda terpeleset, Anda sadar kaki Anda tidak sedang kuat, tapi Anda nggak punya kekuatan untuk menahannya. Sehingga pada akhirnya jatuh, terluka, dan mengalami keadaan yang buruk. Mazmur 73 dimulai dengan ayat yang pertama. Alkitab berkata, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Allah itu baik. God is good all the time. Allah itu baik. Asaf memulai Mazmur ini dengan sebuah pernyataan deklarasi iman yang luar biasa. Benar, tepat. Yaitu Allah itu baik. Hari ini saya ingin meneguhkan kembali kepada kita semua Bapak Ibu. Teguhkan keyakinan hatimu bahwa Allah itu selalu baik. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Allah itu selalu baik. Yang kedua, miliki hati yang tulus dan yang bersih. Karena dengan hati yang tulus dan bersih, kita akan semakin jelas melihat kebaikan Tuhan. Ketika kita dalam keadaan terdesak, ketika hati kita kacau, bukan kebaikan Tuhan berubah, tetapi pandangan kita menjadi buram. Ketika hati kita sedang khawatir, takut dan cemas, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah karena Tuhan selalu baik. Tetapi kita tidak bisa melihat dengan jelas karena ada ketakutan dan kecemasan yang membayang di dalam pandangan kita. Tetapi kalau hati kita bersih, hati kita tulus, hal kecil pun kita akan lihat di situ ada kebaikan Tuhan. Hal ketiga yang kita bisa belajar dari deklarasi Asaf adalah belajarlah untuk menemukan dan menikmati
kebaikan Tuhan setiap hari. Apakah ada kebaikan Tuhan setiap hari? Ya, pasti. Mengapa? Karena Tuhan itu baik. Dia pasti menyatakan kebaikannya. Masalahnya ada pada kita. Kita mau mencarinya atau tidak. Kita mau mencicipinya, mengecapnya atau tidak. Kita menemukannya atau tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya menyampaikan dorongan kepada kita semua. Temukan, dapatkan kebaikan Tuhan setiap hari. Karena Dia itu memang baik. Dan setiap kali kita menemukan kebaikan Tuhan, setiap kali kita akan bersyukur. Dan setiap kali kita bersyukur, mengomel, menggerutu, marah, jengkel akan menyingkir dari hidup kita. Ayat yang pertama sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tetapi seketika kemudian selesai ayat yang pertama, Mazmur Asaf menunjukkan ayat yang kedua. Dan inilah ungkapannya yang jujur. Dia berkata, memang Tuhan itu baik. Memang aku harus punya hati yang tulus. Hati yang murni. Ya, aku tahu Tuhan baik. Tetapi, nah ayat yang kedua mengatakan apa Bapak Ibu? Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Saudara-saudara, bukankah itu adalah pengalaman kita semua? Kita percaya Allah itu baik. Selalu baik. Tetapi Pak, tetapi Tuhan, nah ini adalah sesuatu yang jujur Bapak Ibu. Kenapa kemudian Asaf ini mengubah deklarasinya menjadi sebuah keluhan? Karena nanti kalau kita baca seterusnya Bapak Ibu, kita akan menemukan memang dia menghadapi sebuah situasi yang sedang bergoncang di dalam hatinya, yang sedang bertentangan dalam hatinya. Ketika dia melihat orang fasik, ketika dia melihat kemakmurannya, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu Engkau baik, tapi Tuhan, ini sungguh tidak adil. Mengapa Engkau membiarkan orang fasik makmur, sementara orang saleh menderita? Mengapa orang jahat berumur panjang dan bahagia, sementara orang kudus-Mu sengsara? Saudara-saudara, ini adalah pertanyaan yang sering kita ajukan. Walaupun kita tahu Tuhan itu baik, tetapi saat mata kita mulai bergeser, mulai punya fokus yang berbeda, kita akan terjebak di dalam pengakuan yang seperti Asaf sampaikan. Ibu ini yang tadi bertanya kepada saya, dia berkata, Pak, saya ini mau untuk menjadi bisnismen yang jujur Pak. Saya mau ikut aturan pemerintah. Saya mau jual barang-barang yang certified. Saya tidak mau menjual barang KW dan menipu konsumen. Tapi Pak, kenapa toko sebelah lebih ramai dari toko saya ya? Bapak Ibu, ini adalah fakta hidup. Kita diperhadapkan dengan kemakmuran orang fasik. Keberhasilan mereka, kenyamanan hidup mereka. Dan Asaf menyampaikan hal yang sama. Mari kita sekarang lihat apa yang kemudian menjadi jawabnya. Lebih dahulu kita akan melihat Bapak Ibu, apa sih yang bisa menyebabkan orang tergelincir. Seperti Asaf berkata, sedikit lagi kakiku terpeleset dan aku akan tergelincir. Bapak Ibu, kita akan terpeleset dan akan tergelincir jika yang pertama, kita iri hati melihat orang fasik. Yang kita lihat sekarang sudah mulai berubah. Fokus kita sudah mulai berubah. Bukan Tuhan dan apa yang Dia berikan kepada kita. Tetapi kita mulai melihat betapa nyamannya orang-orang di luar sana menjalani hidupnya. Yang pertama, Asaf melihat bahwa orang fasik itu makmur dan kaya. Ayat yang ketiga, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kepada orang yang menyampaikan hal yang tidak sebenarnya. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik, udah membual, mujur lagi saudara. Udah membual, sukses lagi.
kita akan tertantang dan kemudian tertarik. Bagaimana ya kalau kita ikut? Atau kita memakai alasan yang paling sederhana, habis bagaimana lagi Pak? Kalau enggak seperti ini, saya enggak dapat bagian sama sekali. Saya akan bangkrut, saya akan habis, saya akan berhenti total. Kemakmuran dan kekayaan orang fasik. Pembual-pembual, tapi hidup makmur. Yang kedua, ketika Asaf melihat kesuksesan dan kesehatan mereka. Ayat yang keempat, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Saudara, ini juga akan menjadi tantangan buat kita. Saya sungguh-sungguh menjaga. Pakai masker ini kan gak enak Pak. Kemana-mana saya jaga protokol kesehatan. Ya puji Tuhan saya sehat. Tapi orang-orang yang hidup sembarangan, seenaknya, sesukanya, kok ya sehat juga. Kalau begitu, mendingan saya nggak pakai masker. Kalau begitu, mendingan saya ikut mereka. Bapak Ibu, itu adalah pola yang selalu berulang di dalam hidup manusia. Yang ketiga, apa yang menjadi kegalauan hati Asaf? Yaitu ketika dia melihat kenyamanan hidup orang fasik. Ayat yang kelima. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Hidupnya santai-santai, wae gitu katanya saudara. Hidupnya enak. Menjalankan segala sesuatu dengan melanggar, dengan merdeka. Kok baik-baik saja. Apalagi Bapak Ibu, masih ada banyak yang Asaf ungkapkan kepada Tuhan. Tapi kita lihat ini sebagai ungkapan yang jujur. Asaf merasa galau ketika melihat gaya hidup mereka. Ayat yang ke-6, sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan, berpakaian kekerasan. Waduh enak ya, nyaman, gaya hidupnya mentereng. Kemana-mana selalu menunjukkan produk-produk terbaru, gadget elektronik terbaru, semuanya terbaru. Waduh sementara saya untuk minta yang sudah sekian lama edisi ketinggalan zaman harus nunggu jawaban Tuhan. Asaf iri terhadap gaya hidup mereka. Yang berikutnya, Asaf iri terhadap kebebasan mereka. Ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan, mereka menyindir, mengata-ngatai dengan jahatnya. Bahasa sederhananya ngomong sak penaknya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Udah meres, sombong lagi saudara. Dan dibicarakan terbuka. Mereka membuka mulut melawan langit. Lidah mereka membual di bumi. Sungguh-sungguh tidak ada namanya penghormatan kepada Tuhan. Walaupun mungkin mereka orang yang beragama. Tetapi perilaku mereka sungguh-sungguh tidak menghargai bahwa ada sosok yang di atas sana yang maha kuasa. Bapak Ibu, Asaf mulai mengeluh dan mulai mengatakan kok enak ya hidup mereka. Yang terakhir ayat yang ke-10, Asaf mulai mengeluh terhadap kepopuleran mereka. Ayat 10 berkata, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Masyarakat mulai mendukung mereka. Mendapati mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Jadi ketika masyarakat datang kepada orang fasik itu, maka masyarakat mendapatkan air yang berlimpah-limpah. Mendapatkan bantuan, mendapatkan uluran tangan, mendapatkan fasilitas. Dari mana sumbernya tidak tahu. Tetapi pasti dari kefasikan. Bapak Ibu, hal ini mengganggu Asaf. Sampai dia harus mengungkapkannya kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah ada di antara Anda yang sedang mengalami seperti Asaf? Anda melihat orang di sekitarmu, Anda melihat kompetitormu, Anda melihat orang-orang yang berdagang, berjualan barang-barang yang sama.
Dan kelihatan mereka dengan cepat melewati Anda. Omsetnya meningkat berkali-kali lipat. Dan masuk dalam golongan the crazy rich. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sebuah tantangan di dalam kekristenan. Saya tinggal di kota Semarang Bapak Ibu. Biasanya kalau ke Surabaya sebelum pandemi ada banyak pilihan. Bisa naik pesawat, pesawat pun dengan banyak pilihan. Banyak maskapai, banyak jam Bapak Ibu. Lebih nyaman, banyak pilihan. Tetapi sejak pandemi ini gak ada lagi pesawat dari Semarang ke Surabaya. Kalau mau ke Surabaya harus ke Jakarta dulu, lalu baru ke Surabaya. Aneh sekali, aneh sekali. Mau ke timur harus ke barat dulu, baru kemudian ke timur. Bapak Ibu, akhirnya naik kereta api ada tetapi jamnya tidak tepat karena sangat dekat dengan pelayanan di Surabaya ini. Akhirnya saya mengambil keputusan tidak ada jalan lain, naik mobil. Karena toh dari Semarang ke Surabaya terhubung dengan jalan tol. Sangat baik, sangat nyaman, bersyukur buat presiden kita yang Tuhan berikan kepada kita yang memperhatikan infrastruktur. Dan kemudian saya memutuskan untuk naik mobil Bapak Ibu. Nyaman sekali karena jalan tol, jalan bebas hambatan Bapak Ibu. Dan di sepanjang perjalanan ada tulisan berkali-kali, sering sekali. Kendalikan kecepatan Anda, kendalikan kecepatan Anda. Dan di pinggir jalan ada rambu-rambu yang menunjukkan batas kecepatan tertinggi dan terendah. Sebagian ada yang terendah 60, tertinggi 80. Tapi di sektor yang lain terendah 60, tertinggi 100. Bapak Ibu melihat tulisan-tulisan itu sebetulnya tidak terlalu mengganggu saudara. Ya sudahlah. Tapi ada dua hal yang sangat mengganggu saya saudara. Yang pertama adalah bahwa ternyata itu bukan cuma rambu-rambu saja, tapi ternyata ada CCTV yang bisa mencatat kecepatan Anda dan kalau lewat daripada itu akan datang tilang elektronik. Waduh, itu mengganggu sekali. Jadi walaupun gak ada polisi, jalan bebas hambatan, tidak ramai, tapi harus berada di kecepatan yang diharuskan. Mengganggu sekali. Tapi saudara, yang lebih mengganggu yang kedua adalah yang kedua. Apa itu saudara? Ketika saya berjalan dengan kecepatan yang ditentukan, saya melihat ada mobil-mobil di samping saya. Dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Bus, bus, bus. Waduh. Sementara saya harus dengan kecepatan yang sudah ditentukan. Terasa seperti naik becak Bapak Ibu. Di jalan tol lama sekali. Kalau di depan ada truk. Ngejar truk itu selalu lama sekali. Kenapa? Karena nggak mau melebihi batas yang sudah ditentukan. Yang kedua ini sangat mengganggu saudara. Dan berkali-kali saya tergoda untuk ikut dosa berjemaah. Jadi kalau sampai salah itu salahnya berjemaah Bapak Ibu. Tapi kemudian saya ingat bahwa ketaatan itu penting bahkan dalam hal yang kecil. Ketaatan itu penting bahkan walaupun tanpa hukuman. Ketaatan itu penting karena itu adalah karakter. Saudara tidak mudah. Jadi ketika teman-teman bilang, wah ke Surabaya, wah enak sekarang cepat. 3 jam, 2,5 jam saya bisa sampai. Wih, saya pikir piye carane. Dan kemarin saya mencoba menjalaninya 4 jam Bapak Ibu. Kenapa? Karena harus taat kepada peraturan. Saudara, terasa rugi, konyol. Orang lain bisa sampai ke Surabaya dengan cepat. Bisa makan, nikmati mall, bisa nikmati Surabaya. Saya masih harus di jalan tol. Saudara. Tetapi itulah yang disebut dengan ketaatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Asaf mengungkapkan hal yang sama. Tetapi mari kita semua ingat, mari kita semua melihat bahwa tidak ada sesuatu di dalam dunia ini yang tanpa penilaian, tanpa penghakiman, tanpa judgement, tidak ada. Segala sesuatu
akan dinilai, akan dihakimi Bapak Ibu. Apakah itu orang benar, apakah itu orang fasik? Jangan berkata bahwa hidup yang saya jalani begitu selesai, selesai perkara. No, selesai perkara, selesai hidup iya, tetapi ada penilaian, ada penghakiman. Ayub pasal 21 ayat 17 sampai 20. Ini yang harus kita tahu tentang bagaimana orang fasik. Ayub menuliskan betapa sering pelita orang fasik dipadamkan. Kebinasaan menimpa mereka dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Gak akan dia lakukan itu untuk anak-anaknya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin. Seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia. Disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaannya. Dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Mengerikan Bapak Ibu. Saya berharap kita bisa melihat sesuatu yang ada di balik hidup ini. Dan di balik kehidupan orang fasik. Dan kemudian bertanyalah pada diri kita. Apakah kita mau mengalami keadaan yang seperti itu? Mengerikan. Enggak sepadan dengan apa yang dialami selama beberapa puluh tahun di bumi. Tetapi betapa sering hati kita dicondongkan kepada hal-hal itu. Karena kemudian kita harus sadar bahwa ternyata kita ikut Yesus. Bukan hanya supaya masuk surga, tetapi juga supaya nyaman di bumi. Bapak Ibu, tidak salah ketika kita ingin bahagia di bumi. Tapi kita harus mengerti tujuan kita percaya kepada Yesus. Yang utama dan pertama adalah kita tahu karena Yesus yang sudah mengampuni dosa kita. Karena Yesus yang sudah mengasihi kita. Dan hanya Yesus yang mau berkorban bagi kita. Dan selanjutnya apakah dia akan memberi bonus atau tidak, itu terserah dia. Tetapi yang utama adalah kita harus tahu bahwa dia itu sangat mengasihi kita. Hal kedua yang membuat Asaf bisa tergelincir adalah ketika dia mulai berpikir bahwa Allah itu tidak adil, tidak baik, Allah tidak peduli. Mazmur 73 ayat yang ke-11, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Terjemahan bebasnya begini. Allah, apa Tuhan peduli toh? Apakah Tuhan itu akan memberikan penilaian? Apakah ada penghakiman? Toh udahlah, jalani saja. Hidup ini seperti ini, kalau mati ya selesai. Orang fasik berpikir begitu Bapak Ibu. Dan yang konyol adalah orang benar juga berpikir yang sama. Gak pernah memikirkan bahwa ada penghakiman. Gak pernah memikirkan bahwa ada balasan. Saudara-saudara, setan memprovokasi dengan pikiran bahwa Allah itu tidak peduli. Ketika kita sedang mempertahankan hidup benar dan orang lain makmur, kita berkata, Tuhan kenapa engkau gak peduli? Biarkan aku tetap seperti ini dan orang lain makmur. Bapak Ibu, benarkah Allah tidak peduli? Bukankah Alkitab berkata satu sehelai rambut pun jatuh ke bumi Tuhan tahu? Allah peduli Bapak Ibu. Allah tahu. Allah melihat segala sesuatu. Itu sebabnya dia memberikan kepada kita rambu-rambu. Supaya hidup kita bisa berjalan di dalam jalan-jalannya. Saudara tahu setan menyerang kebaikan Tuhan. Bahkan di Taman Firdaus. Jadi kalau ada di antara Anda yang mulai berpikir, mana sih kebaikan Tuhan, saya kok gak lihat. Dari sejak pandemi itu mana kebaikan Tuhan. Tunjukkan pada saya mana kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau beritahu kepada saudara, bahkan jangan bicara masa pandemi. Di Firdaus, tempat yang sempurna, setan sudah memprovokasi bahwa Tuhan itu gak baik. Tuhan itu curang. Lihat baik-baik, dia bilang kepada Hawa, ular itu bilang kepada Hawa begini, tentulah Allah berfirman, lihat baik-baik ini Bapak Ibu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Coba lihat baik-baik. Itu kan provokasi Bapak Ibu.
Tuhan ngomong apa? Kejadian 2 ayat yang ke-16. Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Coba lihat Bapak Ibu, betapa jahatnya setan itu. Bahkan di Firdaus sekalipun, dia sudah mau mengganggu pikiran Hawa bahwa Tuhan itu curang, Tuhan itu enggak adil, Tuhan itu semaunya sendiri. Jadi kalau kita di dalam masa pandemi, muncul pikiran-pikiran bahwa Tuhan itu tidak baik. Mana kebaikan Tuhan? Ya, saya hanya berkata kepada kita, ayo jemaat Tuhan kembali kepada Alkitab, kembali kepada karakter Allah, kembali kepada sifat Allah yang ditulis dalam firman-Nya. God is good all the time. Kebenarannya apa? Mazmur 84 ayat 12 berkata, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ia tidak menahan kebaikan. Ia tidak menahan kebaikan. Artinya ia selalu memberikan kebaikan. Masalahnya adalah kita lihat atau tidak. Kita temukan atau tidak. Kita sadari atau tidak. Bapak Ibu, di tempat saya melayani ada gerakan yang saya pikir bagus sekali untuk kita bisa pelajari Bapak Ibu. Yaitu gerakan untuk setiap hari menulis grateful things. Hal-hal yang Anda syukuri setiap hari. Kenapa perlu ditulis? Karena kita sering lupa. Kenapa perlu ditulis? Karena dengan menulis Anda mencari. Kenapa perlu ditulis? Itu menjadi bukti sejarah bahwa benar Allah itu baik. Dan kalau Anda melakukannya, Bapak Ibu, saya ingin berkata kepada kita dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Anda akan benar berkata, Tuhan itu selalu baik. Kenapa kita tidak bisa mengatakan demikian hari ini? Karena lupa. Karena kita tidak mengingatnya, karena enggak punya catatan. Tuhan itu baik. Tuhan itu peduli. Dia tidak akan biarkan kita di dalam keadaan yang menekan kita. Yang ketiga, kenapa Asaf bisa tergelincir, terpeleset? Kita bisa tergelincir dan terpeleset kalau kita mempertanyakan manfaat menaati Tuhan. Ayat 13 dan 14, Asaf mengungkapkan kalimat yang sungguh-sungguh sangat tajam Bapak Ibu. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah, kena hukum setiap pagi. Percuma aku hidup kudus, percuma aku taat firman, percuma aku ikut peraturan. Saudara, itu yang diungkapkan oleh Asaf. Adakah di antara Anda hari ini yang mengatakan demikian? Percuma aku ikut Tuhan, percuma. Bapak Ibu, ingat pengalaman Yusuf. Yusuf seorang yang sungguh-sungguh hidup tulus, jujur. Tapi dalam perjalanannya dia melewati begitu banyak lembah, penjara, sumur. Apa yang saya mau sampaikan kepada kita adalah kita harus tetap percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu hanya untuk kebaikan kita. Singkat cerita, tidak percuma kita hidup benar. Tidak percuma kita hidup tulus, jujur. Tidak percuma. Karena segala sesuatu akan ada dalam penilaian Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-32 berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bagaimana mungkin Allah akan menahan sesuatu untuk kita kalau Yesus diberikan bagi kita? Tidak pernah percuma sebuah ketaatan. Tidak pernah percuma sebuah ketulusan hati di hadapan Tuhan. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Asaf mengeluh kepada Tuhan. Asaf masuk di dalam pesta belas kasihan terhadap ketidakadilan hidup.
Dia nelongso, dia tepuk dadanya, dia berkata, Tuhan, kenapa kok seperti ini? Mengapa hidupku seburuk ini? Kenapa aku tidak mengalami seperti yang lainnya? Saudara, itu adalah pesta belas kasihan terhadap ketidakadilan. Bagaimana cara keluarnya? Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah mari kita lihat mengapa itu terjadi. Mengapa orang masuk dalam pesta belas kasihan terhadap ketidakadilan? Karena dia berubah fokus. Fokusnya mulai bergeser. Bukan kepada Tuhan yang baik, tetapi kepada apa yang Tuhan kerjakan untuk orang lain. Dan lebih-lebih lagi, apa yang didapatkan oleh orang fasik. Asaf sadar dan menjelang akhir daripada Mazmur 73, dia membuat sebuah pernyataan, dia membuat sebuah pertobatan, dia membuat sebuah pembalikan daripada fokus hidupnya. Ayat 25 dan 26, dia berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bapak Ibu, banyak orang setuju ayat ini. Tetapi ayat ini oleh banyak orang ditambah. Selain engkau dan berkat-berkatmu, tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat itu gak bilang begitu Bapak Ibu. Ayat itu bilang, selain engkau, hanya engkau. Bahkan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Bahkan sekalipun aku harus hidup dalam keadaan sangat pas. Bahkan ketika aku harus melihat orang lain maju dan berhasil dan sukses. Bahkan ketika aku melihat bahwa kompetitorku menjadi juara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Tetapi gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini fokus yang harus kita pegang sepanjang umur hidup kita. Bapak Ibu, saya berikan sebuah tulisan untuk menutup renungan kita hari ini. Dia yang memiliki Tuhan dan segala sesuatu. Tuhan dan segala sesuatu tidak lebih bahagia dibandingkan dengan dia yang hanya memiliki Tuhan. Kalimat ini tidak mudah untuk dicerna. Kalimat ini tidak mudah untuk diaminkan. Karena kita semua ingin kita dapatkan Tuhan dan segala sesuatu. Tapi Anda harus mengerti bahwa ketika kita menambahkan segala sesuatu, kita akan terjebak, tergelincir, dan terpeleset. Mari kita kembali kepada dasar iman kita yang sesungguhnya. Bahwa hanya Tuhan, satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Dan ketika kita memiliki Dia, apakah segala sesuatu ditambahkan atau tidak mengubah keyakinan kita kepada Dia yang mengasihi kita. Saya menyampaikan satu tulisan bagus buat kita Bapak Ibu. Enjoy God and you will enjoy your life. Nikmati Tuhan, engkau akan menikmati hidupmu. Ada berkat, tidak ada berkat, melimpah, sederhana, pas-pasan. Aku punya Tuhan, aku punya segala-galanya. Yang percaya katakan amin. Kita berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Sebetulnya saya ingin lagu yang tadi sebelum khotbah dinyanyikan kembali. Tapi tidak tahu memungkinkan atau tidak. Itu lagu bagus sekali. Dan saya berharap itu bisa membawa kita bersyukur. Kita punya Tuhan, kita punya alasan untuk bersyukur di dalam segala sesuatu. Bisa atau tidak? Bisa? Oke, minta maaf, ini mendadak sekali. Tetapi saya merasa bahwa ini sesuatu yang patut untuk kita selalu ingat.
Dia memberikan semuanya buat kita, itu adalah hak Dia. Tetapi yang pasti Dia sudah memberikan dirinya untuk Anda dan untuk saya. Sementara dinyanyikan lagu ini, tutup mata saudara, tutup mata saudara. Ikuti bersama-sama, biar nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I've got nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami semua. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dan kami boleh menjadi pelakunya. Dan kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Nathan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia, urapi dia lebih lagi di hari-hari yang akan datang. Dan sekarang tiba saatnya juga kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami bersuka cita karena kami masih mempunyai kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi gereja-Mu. Terima kasih, dengan sukacita kami mau memberikan yang terbaik. Semua yang siap memberikan yang terbaik, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sementara kita bisa memberikan persembahan yang terbaik, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan di dalam minggu ini. Bapak Ibu, ibadah doa puasa bertempat di gereja di Manyar hari Kamis tanggal 23 Juni jam 10 pagi dilayani oleh Bapak Pendeta Jesse Lantang. Kemudian pada malam harinya ada doa malam di tempat ini tanggal 23 Juni jam 7 malam. Kembali dilayani oleh Bapak Pendeta Jesse Lantang. Kemudian minggu depan kembali ada ibadah 3 kali, yaitu jam 11:30, 11:30, dan jam 5 sore, dan dilayani oleh Bapak Pendeta John Panggabean. Kemudian ada ibadah onsite teens atau remaja. Sudah diadakan juga di hari Minggu 3 kali ibadah seperti ibadah raya kali ini. Lokasi ada di MPC Nginden tanpa memerlukan registrasi. Kemudian ada ibadah juga Bethany Kids atau untuk anak-anak
dimulai pada tanggal 19, 3 kali ibadah, jam setengah 10, setengah 2, dan jam 5 sore. Lokasi ada di MPB Nginden. Registrasi diperlukan, ya sekali lagi registrasi diperlukan karena anak-anak, dan QR code untuk registrasi tersedia di layar. Yang terakhir, baptisan sudah dibuka untuk umum pada setiap hari Minggu jam 7 pagi. Saya ulangi, baptisan dimulai jam 7 pagi setiap hari Minggu. Demikian pengumuman yang perlu diperhatikan untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Terimalah berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Oh, katakan berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua. Looks upon me as I struggle alone. They say I've got nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they
they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters. Though the world may not see. Your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Dunia ini bukanlah rumahku. Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu. Ku yakin kembali padamu.
janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku bahwa ku tinggal bersama.